Anda mau mencoba peruntungan berbisnis kuliner di tahun yang baru? Usai jeda akan ada tipsnya dari pemilik sate taichan goreng Niko Al-Hakim, bagaimana bisa sukses berbisnis kuliner kekinian. Berwirausaha kini jadi tren di kalangan anak muda. Salah satunya adalah pengusaha muda Niko Al-Hakim, pemilik bisnis sate taichan goreng. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun, ia bisa membuka 8 cabang untuk usaha satenya. Kawasan Tebet, Jakarta Selatan jadi pusat bisnis kawasan kuliner kekinian. Di kiri kanan jalan banyak sekali bisnis kuliner kekinian. Nah, sebenarnya seberapa enak sih bisnis kuliner kekinian ini? Saya coba cari tahu, salah satunya di sate taichan goreng. Ini dia sate taichan goreng yang viral karena antriannya selalu panjang. Tapi karena hari ini saya datang pas rumah makan buka, tanpa ngantri, bisa langsung pesan. Sate taichan ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan dalam 1 tahun sudah punya 8 cabang di seluruh Indonesia. Apa sih resepnya sampai sate taichan bisa sesukses itu? Saya akan langsung bertanya pada Niko Al-Hakim, pemilik sate taichan goreng, mengapa memilih kuliner untuk bisnisnya. Nah, di sini sebenarnya uniknya dari kita berbisnis kuliner pun kita nggak perlu bisa masak buat kita mendirikan usaha kuliner, karena sebenarnya yang paling penting itu ada istrinya. Karena istri waktu itu pikirannya tuh banyak banget, karena dia suka makan juga kan, terus kayak pikiran ini campur ini enak deh, campur ini enak deh. Nah, akhirnya mengutarakanlah semua ide-ide itu kepada orang yang ahlinya gitu. Pengen bikin misalnya bikin seafood proses saja bisa sambal gitu. Itu cuma sampai ke dari saya kita test food kita cobain, aduh ini kurang ini deh, kurang itu juga ngomong kayak ini kurang pedas ya, kurang aneh sekedar dulu aja gitu. Dan ternyata setelah saya akhirnya saya ngobrol dengan rekan-rekannya trainer, ternyata banyak yang seperti itu. Jadi kita nggak perlu bisa masak juga buat menjadi seorang trainer gitu, karena sebenarnya paling penting itu adalah di idenya, benar. Soalnya kan sekarang bisnis kuliner tuh menjamur banget, jenisnya banyak banget. Nah, untuk akhirnya bisa gimana sih caranya munculin ide yang out of the box, bisa diterima pasar? Nah, gimana caranya? Supaya ini anak-anak muda bisa tahu nih, Pak. Nah, kan karena sekarang ini banyak banget makanan-makanan yang udah kayak tadi kan out of the box, yang pikiran, kayak misalnya ada martabak manis. Zaman dulu yang namanya martabak manis berpuluh-puluh tahun, martabak manis coklat dalamnya kuning, coklat, keju, kacang. Tiba-tiba ada martabak manis warnanya merah, martabak merah. Tiba-tiba sekarang tuh emang makan aneh-aneh sampai kayak kulit pretzel apa. Ide boleh oke punya, tapi banyak juga beberapa kuliner yang hanya ramai di awal karena orang penasaran, ujung-ujungnya tutup karena pelanggan tak datang lagi. Niko bilang, meskipun ide sudah kreatif dan orisinal, tetapi kualitas rasa harus jadi nomor 1. Ya, balik lagi tuh yang utama dari dunia F&B itu adalah kualitas dan rasa. Bagaimana kita menjaga kualitas makanan dan bagaimana menjaga cita rasa makanan gitu, karena yang bikin orang balik lagi ya yang utama adalah jadi cita rasa makanan gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga makanan ini, ya kita nggak balik lagi gitu. Cuma kan ada orang yang rasa udah nggak kayak dulu ya, cuma kita restoran kita nggak bisa enggak sih, saya nggak pernah sampai yang agak dulu nggak juga sih, cuma kan kita sering ngomong juga nih kayak gitu. Nah, itulah makanya bagaimana tugas kita menjaga kualitas dan cita rasa makanan juga tetap sama. Untuk menjaga sama sekali lagi nggak bisa masak. Nah, manajemennya itu gimana
bilang sate Taichan ini bisa antre karena Niko punya keuntungan jadi selebgram. Lihat saja akun Instagramnya di @okintph. Hingga kini sudah ada 775.000 follower yang mengikuti Instagramnya. Ini tentu jadi salah satu jalur promosi untuk bisa memperluas pasar Taichan goreng. Sebenarnya itu bisa juga dibilang sebagai keuntungan, tapi nggak mutlak juga. Karena mungkin kalau kita misalnya perbandingan gitu, misalnya ada mungkin kemarin ada fenomena, ini sekarang masih banyak orang misalnya yang di atas saya masih banyak artis-artis gitu kan, dia punya buka kue atau buka makanan segala macam, tapi ada pada akhirnya misalnya pas buka mereka antri panjang banget, masih bikin itu karena apa? Itu balik lagi karena yang utama dari dunia F&B itu adalah kualitas dan cita rasa. Ketika mereka nggak mendapatkan kualitas dan cita rasa, ini makanya biasanya dia udah nggak bakal balik lagi gitu kan, nggak bakal balik lagi. Ketika ada juga nih artis yang misalnya buka adalah artis yang kayak gue, kenapa dia bisa makin maju karena kualitas makanannya juga sangat baik gitu, makanya orang bakal balik lagi. Nah kalau teman-teman tidak punya seperti itu, gimana caranya ya balik lagi sih, balik kayak iklan yang berkembang segala macam itu sangat penting menurut saya, asal tepat sasaran. Misalnya ada orang yang makanan segala macam ke artis siapa gitu ya, tempat dengan produknya yang sesuai, ya itu pasti bakal nyampe juga pesannya ke orang-orang. Jadi jangan seperti itu, pun jangan kita yang baru mulai aja, bukan kita yang baru mulai usaha aja, kita perusahaan besar tuh mulai lagi ya, investor itu perusahaan besar tuh udah sekarang lagi menggalakkan itu, karena memang sekarang yang strategi pemasaran yang paling tepat adalah sosial media. Di akhir wawancara kami, Niko pun memberi tips untuk anak muda yang mau menjadi foodpreneur. Kasih tips buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin mau coba untuk jadi entrepreneur, untuk menggerakkan roda ekonomi, apa Niko? Tips dari saya itu, kalau ketika kalian memulai usaha, jangan jadi sekedar hanya entrepreneur, karena gini, bagi saya ada 3 pengusaha, jadi ada pedagang, ada entrepreneur, ada creative trainer gitu. Kalau pedagang, bagaimana dia dapetin uang hari ini, dia dapat duit, gimana dia berdagang hari ini, gimana dia dapat duit, terus gimana dia buat makan, itu sekedar itu aja gitu, itu pedagang. Tapi ketika entrepreneur, dia tuh udah mikirin gimana mau konsepkan usahanya seperti apa, brandingnya seperti apa, dan dia memikirkan masa ke depannya itu seperti apa gitu. Dan lagi creative trainer, jadi orang-orang yang udah pemikirannya udah out of the box gitu. Nah sekarang yang lagi bisa nih, biar kita berkompetisi di dunia sekarang ini, jadi seorang yang kreatif gitu. Jadi out of the box aja gitu, jadi kadang-kadang kita juga mikirin ini sebenarnya dua kayak martabak red velvet tadi, ini martabak udah ada, red velvet udah ada, terus tiba-tiba kegabung gitu. Sebenarnya ini 2 unsur ini sebenarnya udah ada, cuma karena nggak kepikiran aja orang bisa menggabungkan hal seperti itu gitu. Jadi jadilah seorang yang kreatif. Ya? Iya. Jadi seorang yang kreatif. Berarti biar dari sate kikil ini bisa keliling dunia ya. Amin. Thank you ya Niko, kita coba sate. Iya. Terima kasih udah makan dan ini banyak banget. Thank you ya. Thank you. Semoga sukses terus. Terima kasih, amin. Jadi, gimana? Tertarik jualan makanan? Paskalis Iswari, Bondan Wijaksono, Kompas TV Jakarta.